Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Sidang, yang saya hormati Dewan Penguji Ibu Dr. Elda Herlina MPD, yang saya hormati Dewan Pembimbing Bapak Dr. Joni Warmansah MPD. Saya mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Strategi Manajemen Kepala Sekolah PAUD dalam meningkatkan minat santri balita menghafal Al-Quran. Studi kasus Sekolah Taman Utrujah di Kota Sawalunto. Adapun yang melatar belakangi saya tertarik untuk meneliti ini adalah kita ketahui bersama bahwa pendidikan anak usia dini memiliki peran yang strategis dalam membentuk pondasi karakter dan spiritual anak. Menghafal Al-Quran salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk membantu dan membentuk karakter yang baik kepada diri anak, apalagi anak usia dini, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan rasa empati. Sementara, berdasarkan survei dari LP3I tahun 2022, sekitar 60% guru PAUD mengaku kurang memahami teknik bagaimana memotivasi yang efektif untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak usia dini. Tantangan lain juga adalah minimnya pelatihan guru, kurangnya sumber daya, dan kesulitan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Di satu sisi, salah satu lembaga pendidikan yang berhasil mengatasi kendala ini adalah Taman Utrujah Balita Kota Sawalunto, di mana di Taman Utrujah Taman Utrujah Balita Kota Sawalunto ini mereka sampai saat sekarang ini masyarakat memiliki animo yang besar untuk memasukkan anaknya di sekolah ini. Karena Taman Utrujah Balita Kota Sawalunto ini bisa menjadikan atau membuat anak-anak yang masuk di sana untuk memiliki hafalan Al-Quran minimal 2 juz yang sebelumnya adalah belum bisa membaca Al-Quran. Di satu sisi lain juga, Junaidi dan Al-Falah tahun 2023 mengatakan bahwa peran serta kepala sekolah yang baik itu sangat berpengaruh terhadap minat anak untuk menghafal Al-Quran. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah ini, peneliti tertarik untuk mengkaji secara jelas bagaimana strategi manajemen kepala sekolah PAUD dalam meningkatkan minat menghafal Al-Quran di Taman Utrujah Balita Kota Sawalunto. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan minat menghafal Al-Quran santri balita di Sekolah Taman Utrujah Kota Sawalunto. Pertanyaan penelitian dapat dibaca di proposal penelitian. Kemudian tujuan penelitian juga bisa dibaca di proposal penelitian. Manfaat dan luaran penelitian juga bisa dibaca di proposal penelitian. Definisi operasional, yaitu kita akan mendefinisikan apa itu strategi manajemen kepala sekolah. Kemudian di bab 2, kajian teori yang saya bahas adalah pertama, strategi manajemen kepala sekolah. Kemudian
dalam strategi manajemen kepala sekolah ini, mulai dari pengertian para ahli, kemudian dari pengertian para ahli itu saya menyimpulkan apa itu manajemen kepala sekolah, kemudian fungsi-fungsi manajemen pendidikan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan adaptif, pengawasan yang terintegrasi, serta evaluasi yang berkelanjutan. Juga pada kajian landasan teori ini dibahas bagaimana peran kepala sekolah, baik sebagai manajer, sebagai leader, maupun sebagai supervisor. Kemudian dibahas juga kompetensi kepala sekolah, mulai dari kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial. Juga pada kajian teori ini akan dibahas tentang apa pengertian anak usia dini, kemudian karakteristik anak usia dini, bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, kemudian standar pengelolaan PAUD, juga dibahas pengertian minat, faktor-faktor yang mempengaruhi minat, menumbuhkan minat, kemudian pengertian menghafal Al-Quran, keutamaan menghafal Al-Quran, faktor-faktor yang mempengaruhi hafalan Al-Quran, strategi menghafal Al-Quran di anak usia dini, dan juga di bab 2 ini penelitian yang relevan adalah jurnal oleh Azeng Wahyuni, kemudian tesis oleh Ahmad Khairi. Dari penelitian di atas, yang membedakan dengan penelitian saya ini, penelitian yang akan saya lakukan ini adalah pertama terletak pada latarnya. Penelitian sebelumnya meneliti pada tingkat SLTA. Pada penelitian ini nantinya akan saya laksanakan di sekolah berbasis Islam di tingkat PAUD. Kemudian yang membedakannya juga adalah dengan indikator-indikator instrumen wawancara yang saya akan gunakan di dalam penelitian ini. Di bab 3, pada metode penelitian, jenis penelitian yaitu penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, tempat dan waktu penelitian, tempatnya di Sekolah Taman Utruja Kota Sawalunto. Waktu penelitiannya 3 bulan, terhitung Juni 2025 sampai Agustus 2025. Kemudian, instrumen penelitian ini terlampir. Sumber data pada penelitian ini, data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian teknik penjaminan keabsahan datanya, satu persistent observation atau ketekunan pengamatan, kemudian triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Dalam triangulasi ini, triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Juga dalam teknik analisis data ini, bagaimana pengumpulan data, penyempurnaan data, pengolahan data, analisis data, proses analisis data. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya ini. Saya yakin proposal yang saya buat ini masih belum sempurna. Untuk itu saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif untuk perbaikan proposal saya ini. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang.